Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ayod ya atas waktunya. Ini suara saya kedengaran jelas kan ya? Kedengaran jelas, Mas. Baik. Oke, kita lanjutkan materi project management yang sudah disampaikan di beberapa pertemuan yang lalu ya. Jadi sekarang kita melanjutkan untuk agenda hari ini. Kita akan ngomongin schedule. Jadi project schedule management itu terdiri dari plan schedule management, define activity, sequence activity, estimate activity duration, develop schedule, dan control schedule. Kemudian setelah itu kita masuk ke knowledge area berikutnya tentang cost management. Jadi kita akan mempelajari bagaimana kita melakukan budgeting. Kita akan belajar tentang plan cost management, estimate cost, determine budget, dan mengontrol cost itu sendiri. Kemudian yang ketiga, quality management. Jadi di knowledge area tentang quality management, kita akan mempelajari tentang plan quality management, manage quality, dan control quality. Oke, kita langsung masuk. Kembali kita mengingat knowledge area dan proses grup ya yang dibuat oleh PMI, Project Management Institute. Jadi sekarang kita sudah mempelajari Project Integration Management, Project Scope Management, Project Schedule Management, sekarang yang akan kita bahas. Nah, Project Schedule Management ini terdiri dari 4 poin di proses group planning dan 1 poin di proses group monitoring dan control. Oke, kita masuk ke knowledge area tentang schedule management dan proses group planning. Jadi saat pertama di tahapan planning, ketika kita melakukan planning proses, untuk knowledge area tentang schedule, kita harus memahami schedule management terlebih dahulu. Jadi schedule management itu apa sih? Schedule management itu adalah komponen dalam project management, dalam keilmuan atau dalam perencanaan project yang berusaha untuk menentukan kriteria-kriteria dan aktivitas yang akan dilakukan dalam mengerjakan sebuah project. Jadi schedule management itu terdiri dari schedule metodologi dan tools-nya, schedule baseline, dan performance yang mau diukur itu nanti seperti apa, kemudian pengukurannya mau seperti apa dengan resource berapa banyak, kemudian masalah change control-nya ini kita juga ngomongin masalah perubahan. Jadi kalau ada perubahan schedule itu bagaimana caranya, bagaimana cara melakukannya, prosedurnya seperti apa, itu juga harus didetailkan. Kemudian schedule variance itu adalah perubahan schedule jika ada geser-geser schedule. Kemudian performance index-nya juga akan kita bahas bagaimana mengukurnya, formulanya seperti apa sehingga kita bisa mengetahui project yang sedang berjalan ini on schedule sesuai dengan track-nya atau terlambat atau lebih cepat. Itu juga nanti kita akan pelajari. Nah, pertama dalam saat kita dalam proses planning, sebelum kita membuat dokumen project schedule ya, kita harus bisa mendefine dulu aktivitasnya. Jadi kemarin kita udah membahas mengenai bagaimana kita membreakdown sebuah scope itu dengan cara membuat WBS. WBS itu adalah work breakdown structure, yaitu dengan cara decomposition atau memecah item-item besar menjadi item-item yang lebih kecil yang disebut dengan work package. Nah, itu metodenya namanya decomposition. Nah, di dalam project yang tipenya agile itu ada istilah yang namanya rolling wave planning. Jadi merencanakan sesuatu itu detail untuk apa namanya sprint yang awal dan kemudian general untuk sprint-sprint berikutnya. Nanti ketika mau melakukan sprint yang akan dikerjakan didetailkan, untuk sprint yang selanjutnya atau future plan-nya itu nanti yang lebih general seperti itu. Itu cara mendefine activity untuk metode agile. Sedangkan untuk yang metode waterfall, kemarin kita bahas juga di memecah scope sama dengan caranya sama, yaitu melakukan decomposition. Jadi kalau define activity untuk project schedule ini nanti bukan hanya mendetailkan scope, tapi juga mendetailkan activity. Nah, ketika kita sudah memiliki list aktivitas apa saja yang mau dilakukan di project itu, kemudian kita susun aktivitas-aktivitas itu menjadi yang namanya sequence activity. Jadi kita sudah tahu ada aktivitas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita nanti susun aktivitas itu apakah harus dilakukan secara serial. Kalau dilakukan secara serial, artinya activity 1 selesai dulu, baru bisa dilakukan activity 2. Activity 2 selesai, baru bisa dilakukan activity 4. Itu sequence-nya. Tapi kalau activity 2 dan activity 3 ini tidak saling ketergantungan, artinya bisa dilakukan terpisah, maka bisa jadi kita lakukan namanya pekerjaannya paralel. Aktivitas 3 dilakukan oleh orang lain, sehingga dia bisa dilakukan di waktu yang bersamaan dengan aktivitas 2. Nah, ini yang namanya PDM, Precedence Diagram Method, atau metode menyusun jadwal berdasarkan keterkaitan aktivitas satu dengan aktivitas lainnya. Nah, jadi di sini seorang project manager harus mengetahui aktivitas-aktivitas yang tadi sudah dipecah, sudah menjadi item-item work package ini akan dilakukan secara serial atau akan dilakukan secara paralel. Nah, ini harus mengetahui masalah predecessor atau precedence-nya. Jadi ketergantungan dengan aktivitas sebelumnya. Selain itu juga mempertimbangkan masalah resource. Karena aktivitas 2 dan aktivitas 3
Kemudian aktivitas 4 dan aktivitas 5 jika dilakukan secara paralel otomatis harus menggunakan resource yang berbeda. Nah, ini nanti kita bahas di manajemen resource. Untuk manajemen schedule, yang kita bahas adalah bagaimana menyusun schedule agar kita bisa mendapatkan durasi dari start sampai end. Untuk penyusunannya seperti ini. Kalau kita menggunakan yang namanya precedent diagram method. Nah, kemudian dalam kaitannya menyusun aktivitas A dan aktivitas B atau yang tadi aktivitas 1 dan aktivitas 2, ada istilah-istilah yang juga yang kita harus pahami karena misalnya kita menyusunnya menggunakan software. Beberapa software yang digunakan oleh project manager untuk membuat project schedule itu ada istilah-istilah yang harus dipahami. Seperti ini contohnya. Finish to start. Kalau activity A dengan activity B itu punya kaitan finish to start, artinya activity A harus finish terlebih dahulu, baru activity B bisa start. Kalau statusnya start to start, activity A dengan activity B punya keterkaitan start to start, artinya activity A start dulu, activity B-nya baru bisa start. Jadi meskipun activity A-nya ini belum finish, tapi kalau dia sudah start, B-nya boleh start. Kalau yang tadi yang atas ini finish to start, A-nya harus finish dulu. A-nya masih setengah jalan, B-nya nggak boleh jalan. Nah, ini keterkaitan antara dua aktivitas. Kemudian finish to finish, artinya aktivitas A dan aktivitas B ini harus finish bersamaan. Nanti kita bahas juga bagaimana kita bisa menyesuaikan kalau schedule A dan B ini harus selesai bareng, tapi startnya beda atau durasi pekerjaan dari masing-masing aktivitas ini beda, berarti startnya harus beda dong, biar finishnya bareng. Nah, ini pemahaman juga yang harus dimiliki oleh seorang project manager ketika menyusun sebuah project schedule. Kemudian yang keempat, start to finish, itu artinya jika activity A ini start, activity B ini harus sudah finish. Nah, ini kebalikan dari yang pertama tadi. Ini istilah-istilah dalam pembuatan project schedule yang ada di beberapa software. Nanti kita tunjukkan di software yang saya buat. Nah, kemudian sequence activity itu juga mengenal istilah yang namanya leads dan lag. Jadi leads dan lag itu adalah kita memberikan spare waktu atau kita menyempitkan waktu antara dua aktivitas. Kalau leads itu namanya acceleration, kecepatan. Artinya misalnya aktivitas A dan aktivitas B tadi saling berketergantungan gitu ya. Secara umum A itu harus selesai dulu baru B boleh jalan. Tapi ada kalanya ketika kita susun seperti itu durasinya menjadi lebih lama. Padahal kontraknya cuma sekian hari misal atau sekian bulan. Wah, ini harus dipepet ini, harus kompres. Bagaimana cara mengkompres? Salah satunya kita bisa menggunakan leads. Leads ini berarti mencuri start. Aktivitas B yang seharusnya selesai selesai duluan aktivitas A baru aktivitas B boleh jalan, bisa jadi kita melakukan leads, melakukan compression agar aktivitas B ini nyuri start. Mungkin 2 hari lebih awal dikerjakan sebelum aktivitas A-nya selesai. Bahasanya mungkin nyicil dulu. Jadi kita bisa kasih contoh 2 hari atau FS-2 itu artinya finish to start-nya -2. Kalau di software FS itu kan finish to start. Jadi A finish dulu baru B boleh start. Tapi kita bisa ngasih lead 2 nih, -2. Artinya si activity B-nya maju 2 hari dari finishnya si aktivitas A. Nah, ini nanti kita juga bisa tunjukkan di software. Kemudian lags. Lags ini lebih ke delay. Kita mendelay aktivitas sesuatu agar tidak langsung dilakukan ketika aktivitas yang menjadi persyaratannya selesai. Jadi misalnya kita kasih contoh 2 hari aktivitas A ke aktivitas B-nya ditambah 2. Ada lags-nya 2 hari. Artinya aktivitas A selesai, B-nya nggak langsung jalan. Nunggu 2 hari dulu, baru B-nya jalan. Nah, kenapa seperti itu ya? Nanti kita bahas di schedule yang sudah saya buat. Tapi pemahaman leads dan lags-nya di sini harus diketahui karena beberapa software menggunakan istilah ini untuk memberikan percepatan minus tadi atau pelambatan atau delay plus di sini. Nah, kemudian untuk mengestimasi durasi ya. Tadi kita udah bahas ketika project schedule mau kita susun, kita udah menentukan aktivitas-aktivitasnya apa, kita udah tahu susunannya atau keterkaitannya dengan sequence diagram tadi. Mana yang kerjakan duluan, mana yang berikutnya. Nah, setelah kita tahu masing-masing aktivitas ini tatanannya seperti ini secara diagramnya, next-nya kita juga tahu hubungannya ya, dia finish to start atau start to start atau finish to finish, sehingga kita bisa menata aktivitasnya itu dalam diagram seperti ini. Nah, next yang kita lakukan berikutnya adalah mengestimasi tiap work package-nya itu berapa lama sih? Satu aktivitas itu bagaimana seorang project manager bisa memperkirakan ini dikerjakan berapa lama? Seorang project manager yang sudah pengalaman, mungkin yang sudah bertahun-tahun gitu kan, bisa dia melakukan yang namanya judgment, expert judgment. Jadi di sini ya di gambar ada yang bagian tengah, tapi nggak saya tulis di penjelasan kan expert judgment itu subjektivitas sekali, tergantung dari si PM-nya. Dia merasa expert, dia merasa punya pengalaman, dia bisa melakukan judgment. Ah, ini mas hari kelar, yang ini dikerjakan seminggu, ini harusnya 5 hari kelar nih, yang ini memang agak lama nih, kasihlah 15 hari. Nah, itu expert judgment. Dia nggak punya dasar apapun untuk memberikan angka, dia hanya berdasarkan subjektivitas.
berdasarkan pengalaman, berdasarkan kebiasaan dia bertahun-tahun mengerjakan sebuah project. Jadi ada cara melakukan estimasi kapan atau berapa lama pekerjaan itu dilakukan dengan cara expert judgment. Ada juga yang namanya group decision making. Group decision making ini ya diskusi dengan timnya, dikumpulin, ini aku sudah susun nih activity list-nya, kira-kira yang ini perlu berapa lama, yang itu perlu berapa lama, jadi diputuskan dalam sebuah diskusi. Nah, tapi ada beberapa tools atau teknik yang direkomendasikan untuk dilakukan ketika kita tidak memiliki tim yang berpengalaman. Anda sebagai project manager juga nggak punya referensi sama sekali tentang pengalaman-pengalaman sebelumnya, nggak bisa melakukan judgment, tidak punya tim yang bisa diajak untuk diskusi juga. Nah, lalu bagaimana caranya? Yang pertama menggunakan analogous estimating. Analogous estimating ini kalau bahasa Indonesianya mengestimasi dengan cara menganalogikan. Jadi mengestimasi kegiatan aktivitas ini perlu berapa lama dengan menganalogikan aktivitas yang sama, mirip atau sejenis di proyek lain yang sudah jalan, meskipun proyek itu bukan proyek kita. Jadi misalnya Anda menjadi project manager baru di sebuah institusi ya, sebuah perusahaan, disuruh bikin project schedule. Udah nyusun nih aktivitasnya apa aja, mau nebak ini berapa hari nih, mengestimasi aktivitas ini berapa lama. Anda bisa membuka dokumen lain, dokumen project-project sebelumnya yang dihandle oleh project manager sebelumnya. Oh, aktivitasnya mirip-mirip nih. Ternyata yang ini dia ngasih estimasinya pekerjaannya berapa lama, kemudian aktualnya terrecord nggak berapa lama selesainya. Nah, itu yang kemudian teman-teman ambil sebagai referensi untuk menentukan aktivitas di project yang sedang dihandle. Nah, itu namanya tekniknya analogous estimating, mengestimasi dengan cara analogi. Kemudian ada juga yang namanya parametric estimating. Nah, kalau parametric estimating ini dia lebih ke sebenarnya mirip dengan analogus ya. Dia juga melakukan perbandingan dengan sebelumnya, tapi dia dengan cara lebih kuantitatif, nggak cuma 1-2 project, tapi dia mencari referensi lebih banyak, terus kemudian dia lakukan perhitungan. Jadi misalnya kalau yang ini projectnya skopnya bikinnya 5, kalau yang punya aku 10 nih. Kalau yang dulu 5 hari selesai, berarti yang punya aku bisa jadi 10 hari. Nah, itu ada parametriknya, ada pengaliannya. Juga dibandingkan dengan productivity rate. Jadi ada hitung-hitungannya juga. Jadi misalnya kalau dulu project yang lama itu aku punya sekian orang. Dulu PM yang dulu punya sekian orang. Jadi dia bisa mengerjakannya sekian barang sekian hari. Sekarang timku cuma segini, lebih sedikit. Berarti aku harus memperpanjang lama waktunya agar bisa selesai dengan productivity rate yang sama. Itu juga ada hitung-hitungannya. Itu namanya parametric estimating. Nah, kemudian yang ketiga adalah 3-point estimating. 3-point estimating ini dia mengestimasi durasi pekerjaan dengan cara membandingkan tiga kejadian. 3 kejadian itu yang pertama optimis, yang kedua normal, dan yang ketiga pesimis. Jadi dengan mempelajari proyek-proyek yang lain, kita bisa melihat, oh ini pernah nih dikerjakan 5 hari selesai. Yang ini pekerjaan ini 10 hari selesai. Yang ini 15 hari selesai. Nah, artinya ada kejadian-kejadian di mana bisa cepat, bisa lambat, bisa aja gitu kan. Nah, itu kita kumpulkan informasi itu, data-data itu, terus kemudian kita lakukan bisa dengan cara meng-average atau bisa dengan cara kita melakukan analisa dari kemungkinan 3 itu, kita akan ambil yang optimis, kita akan ambil yang pesimis, atau kita ambil yang tengah-tengah. Karena bisa jadi juga proyek kita ternyata ada banyak resiko yang kita masih belum capture nih. Ada banyak resiko yang kita masih nggak tahu nih. Wah, daripada aku nanti ambil reference yang cepat atau malah telat, mending aku ambil reference yang pesimis saja. Itu juga bisa. Yang lebih lama gitu kan. Atau proyek yang dihandle ini ngerasa bahwa tidak akan banyak kendala, customer-nya gampang diajak komunikasi, secara skopnya jelas, semua dokumen terbahas dengan jelas, apapunnya jelas. Nah, ini berarti bisa optimis nih, bisa cepet. Itu atau timnya juga capable semua. Silahkan ambil yang optimis. Nah, itu tergantung dari tim project management bagaimana mengambil keputusan, tapi data-datanya udah diambil dulu, udah dikumpulin dulu. Nah, kalau yang terakhir atau reserve analysis ini kita menggunakan reserve atau buffer. Jadi menambah extra time dalam dalam durasi estimasi. Jadi misalnya kita punya project schedule ya, kita menyusun project schedule, kita udah ngelis aktivitasnya, terus kemudian kita menggunakan tools yang di atas ini untuk menentukan durasinya. Tapi kita punya istilahnya nggak yakin nih bisa selesai kayak project yang dulu nih, nggak yakin kayaknya, tambahin sehari, aku kasih buffer 5 hari. Nah, itu namanya menambah buffer atau istilahnya reserve analysis. Bisa jadi juga buffer ini ditambahkan karena ketika kita nyusun activity list yang dari A sampai Z, kemudian kita tambah duration
pekerjaannya itu ternyata misalnya kontraknya diminta selesai dalam 5 bulan. Ketika kita susun project schedule, ternyata 3,5 bulan selesai. Kalau ini kita submit ke customer, wah customernya kan seneng dong. Kontraknya 5 bulan, kita janjiin 3,5 bulan selesai gitu kan. Nah, ini masih ada 1,5 bulan nih. Lebih baik kita masukkan sebagai reserve analysis. Kita masukkan per masing-masing activity, dimolotin dikit-dikit. Kalau terjadi apa-apa, kita masih aman gitu kan. Jadi ada buffernya, tambahkan 5 hari di sini, tambahkan 5 hari di situ, tambahkan 5 hari di sana. Akhirnya project schedule yang awalnya kita buat 3,5 bulan, jadi genap 5 bulan sesuai kontrak. Padahal di dalamnya kita ada kasih banyak buffer. Ini yang salah satu strategi atau salah satu metode yang dilakukan oleh project manager agar bisa menyusun sebuah project schedule. Nah, ini metode yang digunakan di approach yang waterfall ya. Nah, untuk yang metode agile ini agak berbeda karena project agile itu dia biasanya sudah menentukan satu sprint itu berapa lama. Kalau misalnya satu sprint 5 minggu atau satu sprint 4 minggu, kemudian project kontraknya itu sekian lama, ya bisa jadi kita udah ditentukan. Berarti cuma ada sekian sprint. Nah, terus bagaimana cara menyusun schedule? Ya udah, given aja gitu kah? Enggak, seorang project manager juga tetap perlu mempelajari bagaimana teknik untuk menentukan schedule yang tepat di sebuah project dengan metode agile. Jadi kalau di PMI atau PM Book itu ada istilah-istilah relative sizing, dessert sizing, planning pocket, sama affinity estimating. Ini saya kasih contoh 2 ya. Yang pertama dessert sizing, itu jadi tim, developer team di project agile itu menyusun aktivitas-aktivitas yang kan kita bahas ada istilahnya sprint backlog atau user story gitu kan ya. Itu dibahas ini termasuk pekerjaan dengan kekompleksitasan yang banyak atau sedikit. Dia perlu waktu kira-kira dikerjakan lama atau sebentar. Nah, kemudian dipisahkan. Kayak ukuran baju lah, XS, S, M, L, XL gitu. Jadi sprint backlog yang ada atau user story yang ada ditempel-tempelin ini, mana yang termasuk dianggap gampang, ini kecil lah kerjaan ini mah, simple, sehari juga kelar. Ada yang perlu beberapa hari nih, wah perlu seminggu nih. Yang M ini perlu seminggu misalnya. Yang L ini wah bisa 10 hari, 15 hari nih. Yang Excel wah ini satu sprint 4 minggu itu cuma bisa ngerjain satu kerjaan ini doang nih. Nah itu di Excel. Nah fungsinya seorang project manager di dalam sebuah agile metodologi, dengan dia mengetahui ini, dia bisa ngambil nantinya di product backlog itu mana yang akan aku jadikan pekerjaan list aktivitas di dalam sprint backlogku. Kalau sprint backlognya atau sprintnya cuma 4 minggu, ya jangan ngambil 2 pekerjaan dengan ukuran XL gitu kan, ambil satu aja, sisanya yang kecil-kecil. Atau kalau banyakin yang M-nya, ya ini dibanyakin M semua nih, misalnya 4 aktivitas yang ukurannya M semua. Nah ini metode yang dilakukan oleh seorang project manager dalam metode agile. Jadi dia mengetahui setiap pekerjaan, user story atau sprint backlognya itu memiliki kompleksitas atau durasi pekerjaan yang banyak atau sedikit. Nah, kalau yang planning pocket ini sebenarnya mirip-mirip juga, cuman dia metodenya menggunakan kartu yang ada angka-angkanya gitu. Nah, project team yang terlibat atau di sini namanya estimator, itu disuruh ngambil kartu pekerjaan ini kira-kira selesai berapa hari. Nah, ini ada contoh 4 orang ya, Peter, Dorothy, Derek, sama Tom. Si Peter ngambil ini 4 hari kelar, atau Dorothy 5 hari kelar, Derek 6, Tom 4 juga. Nah, ketika ini diambil, kemudian didiskusikan, kenapa kamu menganggap ini 4, kenapa kamu menganggap ini 5, kenapa kamu menganggap ini 6. Bisa jadi kan aku menganggap ini 6 karena aku nggak paham ini itu. Kemudian kita bilang, oh itu gampang itu cuma begini doang. Nah, akhirnya Derek, oh iya juga ya. Habis itu di ronde kedua dia ngambil lagi, dia ngambil jadi 3. Karena dia awalnya nggak yakin dengan sesuatu, kemudian ketika diskusi dia jadi yakin, dia milihnya jadi 3. Kebalikannya sama Peter sama Tom. Awalnya dia ngambil 4, tapi habis itu Derek sama Dorothy bilang, oh, jangan-jangan ada begini, ada begitu gitu kan. Oh, iya juga ya. Akhirnya si Peter sama Tomnya waktu di ronde keduanya dia lebih nambah. Kayaknya perlu 5 hari deh, kayaknya perlu 6 hari. Nah, nanti setelah beberapa kali diskusi, bisa jadi nanti mereka akan sepakat di satu angka, sepakat di satu durasi. Nah, itu yang kita pakai. Itu cara menentukan beban pekerjaan dalam satu sprint. Itu satu sprint backlog ini atau user story ini kira-kira berapa lama durasinya. Jadi nanti kita bisa pilih berdasarkan total kebutuhan di satu sprint itu. Nah, setelah kita memiliki durasi pekerjaan, artinya project schedule kita udah lengkap. Kita bisa menyusun Gantt chart seperti ini. Ini contoh project schedule yang saya buat untuk pekerjaan pembuatan SCADA system. Jadi ada field instrumennya, field instrumen atau sensor yang mendeteksi di lapangan. Kemudian ditarik kabel menuju ke PLC yang melakukan controllingnya. Kemudian PLC-nya ditarik datanya ke HMI,
human machine interface ya, yang bisa menampilkan datanya di komputer. Jadi scopingnya itu, ini schedule-nya kemudian disusun seperti ini. Jadi ini contoh bagaimana kita menyusun sebuah project schedule dengan metode yang tadi sudah dijelaskan di awal. Ya, next-nya yang jangan lupa ya, yang kemarin untuk praktisi yang akan dihandle oleh Mas Iksan, itu nanti akan dikasih project, benar-benar dikasih project dan rekan-rekan diminta bikin sampai seperti ini gitu kan. Nah, ini saya kasih contohnya. Untuk schedule yang awal, kita ketika dapat kontrak, otomatis kita nggak bisa langsung order barang. Kita harus memulai dengan yang namanya engineering dokumen, engineering design. Kita membuat namanya data sheet, kita membuat namanya layout drawing. Misalnya di situ ada panel, berarti panelnya mau dibikin seperti apa, di dalamnya ada apa, komponennya apa saja, wiring diagramnya seperti apa, terminasinya connect kemana, kemudian barang yang kita beli apa, data sheet-nya bagaimana, spesifikasinya apa, itu semua kita tuangkan dalam sebuah dokumen. Nah, dokumen itu bisa terjadi 2 kali submission. Yang pertama untuk di review, karena bisa jadi submission awal itu customer nggak langsung approve, dia ada komen, oh aku nggak mau begini, aku mintanya begitu, oh yang ini di kontrak seperti ini loh, harus seperti itu, atau brandnya harus ini, modelnya harus begitu. Nah, itu bisa jadi didiskusikan di submission dokumen awal. Nah, di sini saya membuat durasinya 2 minggu, pekerjaannya dari tanggal 14 Mei sampai 27 Mei, kan 2 minggu. Nah, di sini di gadgetnya kelihatan, 2 week ya. Nah, habis itu, setelah dokumennya direview sama customer dibuat dan direview dalam 2 minggu, otomatis kita bisa merevisi dan mengharapkan submission keduanya setelah kita revisi itu customer-nya approve. Nah, itu saya beri waktu juga 2 minggu, dan lihat di sini predecessor-nya saya isi 2. Predecessor itu artinya apa? Aktivitas nomor 3 ini atau WBS 1.2 ini, dia baru bisa dilakukan ketika yang aktivitas 1.1 ini udah selesai. Nah, di sini ada ketergantungan antara aktivitas 1.2 dengan aktivitas 1.1. Ini kita sebut dengan FS, finish to start. Kalau kita lihat tanda panahnya, finish dulu, baru bisa start. Tidak ada legs, tidak ada leads. Jadi benar-benar FS to start. Selesai, langsung mulai. Jadi ini selesai di tanggal 27 Mei, startnya di tanggal 28 Mei. Oke, kemudian ketika dokumen itu sudah approve, dalam 2 minggu ini saya punya target, tim saya membuat atau merevisi dokumen dan kemudian mengirimkannya ke customer dan customer-nya melakukan approval, maka kita bisa lanjut ke pembelian barang, procurement, pengadaan. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat item 2.1, 2.2 dan 2.3 saya kasih predecessor-nya 3. 3 itu artinya aktivitas dokumen for approval. Dokumen approve dulu, baru kita bisa melakukan pembelian. Nah, pembelian material apa yang ada di 2.1, 2.2, dan 2.3, yaitu komputer, PLC, dan field instrument. Nah, ketiganya ini langsung FS atau finish to start. Dokumen approval-nya finish, pembeliannya start. Nah, di sini durasinya ini saya estimasi dari project-project sebelumnya. Project-project sebelumnya saya beli komputer itu 6 minggu. Saya beli PLC 10 minggu, karena ini import dari Eropa misalnya, atau dari Amerika. Field instrument lebih lama lagi, 12 minggu. Nah, akhirnya ini saya masukkan durasinya, saya masukkan predecessor-nya, jadi dia akan otomatis melakukan kalkulasi, dia selesai di tanggal 10 Juni, berarti dia start di 11 Juni. Ganjatnya langsung muncul seperti ini. Next, kita lanjut ke item ke 2.4. Di sini ada panel. Nah, panel ini saya kasih lag 5 days. 3 FS plus 5 days. Ini artinya 3 predecessor-nya. Item 1, 2 ini kan 3 nih, baris ketiga ya. Kemudian saya kasih lag 5 hari. Kenapa saya kasih lag 5 hari? Karena tim procurement saya nggak bisa ini ngerjain semuanya barengan. Dia nggak bisa nge-PO-in barang, menerbitkan PO segala macam, urusan administratif tentang pembelian barang, langsung dalam 1 minggu, spread 7 item. Itu kasihan tim saya. Jadi ya oke lah, kasih delay. Untuk barang-barang yang secara durasi memang tidak terlalu lama, ya udah kasih kelonggaran dulu. Seminggu awal beresin nih 3 barang ini yang lama, seminggu berikutnya kasih kerjaan yang ngerilis PO ya, kerjaan-kerjaan atau barang-barang yang tidak terlalu lama makan waktunya, panel sama kabel. Next, work material sama software yang memang waktunya juga tidak lama, saya kasih lag lebih lama lagi, 15 hari. Nah, artinya dokumennya sudah approve, tapi belinya baru di ini, approve-nya sudah di minggu keempat ya, ini kan antara minggu ketiga sama minggu kelima, tapi barang baru dibeli di minggu ke-7, itu saya kasih lags. Kenapa? Karena work material itu kecil-kecil, MCB, terminal block, kabel, duct, DIN, rail, segala macam, yang itu ya itemnya banyak, kecil-kecil, ya pasti perlu ketelitian lah, nggak bisa langsung set-set begitu aja gitu kan. Jadi ada lags yang saya berikan ke tim procurement agar ya dia agak napas sedikit lah. Nah,
Kemudian setelah semua material kita beli, durasinya sudah dimasukkan sesuai dengan tadi analog estimating atau parameter estimating segala macam tekniknya. Kemudian kita lihat aktivitas berikutnya apa tuh? AMI development sama PLC configuration. Ini kira-kira sebulan, 4 minggu, tim saya bisa mengerjakan ini. Nah, dia baru bisa dikerjakan ketika apa? Softwarenya udah kita beli. Software untuk melakukan konfigurasi kita udah punya. Berarti dia kita kasih predecessornya 12. License software-nya udah dibeli dulu. Nah, di sini makanya kelihatan ketika software-nya kita beli, license-nya datang, kita bisa mulai nih konfigurasi HMI dan PLC-nya. Ini saya bikin paralel karena saya punya 2 orang yang bisa mengerjakan pekerjaan ini satu-satu. Development-nya HMI 1 orang, PLC-nya 1 orang. Jadi dia bisa paralel nih bareng. Nggak perlu dikasih lag, karena ini 2 orang yang berbeda yang mengerjakannya. Nah, kemudian aktivitas berikutnya panel assembly. Panel assembly itu berisi panel, berarti panelnya harus sudah datang. Artinya nomor 9 ini sebagai syarat. Kemudian block material, isi panel, MCB, terminal block, sub arrestor, DIN rail, kabel duct, apapun yang ada di dalam panel udah kebeli, berarti 11 juga sudah selesai. Makanya di sini saya kasih 11. Nah, PLC itu juga ada di dalam panel. Jika dia juga dipasang gitu kan. Tapi kalau 11 ini saya maaf 7 ya, PLC itu kan baris ke-7. 7 ini saya taruh predecessornya adalah 7, artinya kita baru bisa start di week 15 nih, ya kan? Tapi kalau panel assembly kita mulai di week 15 terus kemudian kita ke sana, nendang semua ke belakang, durasinya nggak nyampe. Nah, di sini akhirnya saya kasih leads 10 hari. Kenapa saya kasih leads 10 hari? PLC itu kan dipasang terakhir nggak apa-apa. Panelnya udah datang, block materialnya udah datang, kerjain dulu aja apa yang ada. Makanya di sini untuk pekerjaan panel assembly, dia saya kasih syarat yang langsung itu adalah panelnya. Ini panelnya sama block materialnya. Sama block material. Ini kosong kelihatan ya, sama block material. Panel dan block material datang, set, dia assembly. Nah, dalam waktu assembly ini, PLC-nya kita schedulekan datang nih di week 15. Jadi, ketika nanti PLC-nya datang di sini, pekerjaan panel assembly-nya belum selesai. Dia masih setengah jalan atau 3/4 jalan. Artinya, PLC-nya langsung datang, langsung bisa dipasang nih di panel. Kemudian selesai pekerjaannya di sini. Jadi, di sini saya kasih leads, nyuri start. Tapi sebenarnya bukan nyuri start juga, karena ada yang dikerjakan karena panel dan block materialnya udah datang. Tinggal nunggu PLC-nya doang. Saya nggak mau nunggu PLC-nya datang nih, kalau baru start dimulai assembly-nya setelah PLC-nya datang, ke belakangnya ketendang semua gitu kan. Nah, kemudian aktivitas 3.4-nya adalah kalibrasi instrumen. Kalibrasi instrumen otomatis si instrumennya sudah datang. Berarti nomor 8 nih predecessornya. Ini nggak bisa nyuri start. Barangnya belum ada, gimana mau kalibrasi gitu kan. Ya udah, tunggu aja barangnya datang. Ini 8 baru di sini. Kita lakukan kalibrasi. Nah, setelah aktivitas berikutnya testing delivery, item 4 ada internal test. Internal test itu berarti HM-nya udah jadi, konfigurasi PLC sudah jadi, panelnya sudah ter-assembly, 14, 15, 16 ini sebagai syarat, dan kemudian, oh ya komputernya juga udah datang. Komputer yang tadi kita beli, softwarenya mungkin kita bisa develop pakai laptop ya, konfigurasi PLC juga bisa pakai laptop sebelum PLC-nya datang. Nah, tapi ketika kita mau melakukan internal test, kita kan mau ngetes pakai isi yang dibeli kan, nggak bisa pakai laptop. Kan di laptop baik-baik saja tapi di PC nggak baik gimana kan gitu. Jadi 6 juga saya jadikan syarat untuk melakukan internal test. Artinya ini semua tarikan garis ini masuk ke internal test. Ternyata yang menjadi kunciannya di sini nih, panel assembly. Yang lain belum bisa mulai karena panel assembly-nya belum bisa atau belum selesai. Jadi dari 4 syarat ini yang menjadi krusial adalah panel assembly. Jadi kalau misalnya nih komputernya telah datang, nggak apa-apa, masih aman gitu kan. Konfigurasi PLC sama HMI-nya molor nih, ternyata 4 minggu nggak selesai nih. Timnya agak error, jadi dia 5 minggu, ya masih nggak apa-apa. Karena toh juga nungguin panel kan. Jadi internal test baru kita lakukan di situ. Nah, internal test kita estimasi 2 minggu. Nah, kalau dalam 2 minggu ini kita nggak ada masalah, atau kita pastikan tidak ada masalah, kita mengundang customer. Pak, datang ya saat FAT, kita schedulekan di tanggal 10 September sampai 12 September. Saat datanya FAT, ini saya tulis internal test dan instrument calibration. Jadi instrumen sudah dikalibrasi, sistem udah kita tes, kita undang customer untuk datang. Setelah FAT, clearance punch list, ketika FAT misalnya ada temuan-temuan, customer-nya komen apa segala macam saat FAT, kita coba beresin dalam 2 hari. Kemudian selesai kita clearance punch list-nya, udah nggak ada isu lagi, kita packing 1 minggu, kemudian kita deliver ke customer 2 minggu. Nah, pada proses ini, ketika packing dan delivery ini dilakukan, kita juga bisa paralel melakukan permit. Permit ini saya buat, kita mulai ngurus permit ketika punch list-nya selesai. Jadi saat tim warehouse melakukan packing, tim logistik melakukan pengiriman, tim engineering bisa melakukan pengurusan permit.
ngirim KTP, MCU, sertifikat keahlian, persyaratan-persyaratan apapun yang diminta, direview sama customer, customer kasih catatan, ini fit untuk bekerja, atau misalnya tidak fit, ganti orang, atau apapun, itu dilakukan dalam 3 minggu ini. Nah, selesai permintaan mobilisation, tim bisa jalan, kita pas-pasin nih, barang nyampe di setnya customer, tim kita juga terbang ke lokasi. Jadi di hari yang sama, di tanggal 7 Oktober, barang dan orang nyampe lapangan. Barang nyampe, kita lakukan pembongkaran, penginstalasian. Nah, di sini ada predecessornya 4 dan 23. Loh, 4 itu apa? Naik ke atas deh, gitu kan. Ada syarat dari atas nih. Apa ini? Dokumen for construction. Jadi kalau kita mau melakukan instalasi, memang kita punya panduan dokumen kan. Dokumen yang digunakan untuk instalasi di lapangan. Itu adalah dokumen untuk construction. Dokumen for construction ini kita submit kapan nih? Tanggal 13 September. Kenapa bisa 13 September? Karena saya kasih predecessornya aktivitas 20. 20 itu apa? FAT. Nah, jadi saat FAT, kan customer tuh komen nih, Pak ini tambah ini ya, oh Pak ini nggak usah pakai ini lah, hapus aja lah. Ini kayaknya nggak bagus deh, ini gini aja deh. Misalnya gitu kan di tampilan HMI itu. Kadang-kadang customernya kan komennya aneh-aneh tuh di tampilan HMI. Atau misalnya ternyata ada yang salah di wiring misalnya, salah di apa di panelnya. Nah, itu kan kita di komen sama di FAT kan, langsung kita perbaiki di lokasi. Nah, itu berarti harus kita implementasikan di dokumen. Dokumen yang tadinya sudah approve, ternyata ada kesalahan, ya kita revisi. Kemudian kita submit dengan status untuk construction, untuk dilakukan instalasi. Nah, dokumen itu yang kita jadikan acuan untuk melakukan instalasi. Jadi instalasi ini tidak boleh dilakukan sebelum dokumen ini sudah tersedia, dokumen for construction-nya. Gitu. Nah, setelah selesai instalasi, kita lakukan SAT, set acceptance test dan commissioning. Kemudian selesai kita lakukan project closing. Ya, ini closing project secara official. Nah, ini adalah durasi pekerjaan kalau total di sini disebutnya 98 hari. Ini terkalkulasi otomatis ya. Jadi kita bisa tahu bahwa durasi pekerjaan ini adalah 26 week. Misalnya kita punya kontrak 26 week. Ya udah, kita pas-pasin aja selesainya project pas di sesuai kontrak. Kalau ternyata kita punya reserve tadi, kita punya yang namanya buffer, simpenan, ya taruh aja di sini kayak misalnya nih field instrument itu ya sebenarnya nggak 12 minggu sih, kadang 10, kadang 11, tapi pesimisnya 12. Ya udah kita kasih 12. Kalau nanti ternyata aktualnya 10 kan lebih bagus. Nah, ini cara mendevelop schedule berdasarkan tadi metodenya adalah kita menentukan dulu aktivitasnya, breakdown satu persatu, kemudian kita cari ketergantungannya, mana ini berhubungan oleh siapa, predecessornya apa, ini tidak boleh dikerjakan sebelum yang itu dikerjakan, tahu hubungannya, mana yang bisa serial dan mana yang bisa paralel, mana yang harus serial dan mana yang bisa paralel, itu semua kita tahu, kemudian kita buat durasinya, mengestimasi durasinya. Ketika kita udah taruh angka durasinya, otomatis kita bisa udah membuat sebuah dokumen yang disebut dengan project schedule. Nah, ini dengan Gantt. Nah, software yang saya gunakan ini Microsoft Project. Jadi yang punya Microsoft. Di sini sebenarnya toolsnya banyak. Kita bisa menganalisa juga dari Gantt ini mana yang termasuk krusial atau critical. Artinya nggak boleh telat sama sekali. Telat sehari aja, projectnya ini bisa nabrak atau bisa lewat dari jadwal yang seharusnya 26 minggu. Tapi kalau yang lain molor nggak apa-apa. Nah, itu kelihatan juga nih nanti di sini. Bisa dibuat seperti itu. Kita melakukan analisa mana yang boleh telat dan mana yang nggak boleh. Kayak tadi saya kasih contoh, PC monitor ini dia masih dipakainya masih nanti. Jadi kalau dia telat, aktualnya vendor bilangnya 8 minggu misalnya, nggak apa-apa, ambil aja. Kita tahu karena dia tidak termasuk yang critical. Tapi kalau yang critical kayak misalnya nih instrumen 12 minggu ini kritikal karena setelah selesai dia barangnya datang langsung dikalibrasi. Selesai kalibrasi langsung FAT. Kalau ini barangnya molor nih, nambah seminggu, kalibrasinya kegeser ke kanan, FAT-nya kegeser ke kanan, semuanya kegeser ke kanan. Akhirnya nabrak 26 week-nya nggak nemu. Nah, itu kita bisa melakukan analisa dari situ sehingga kita bisa memastikan item-item yang nggak boleh telat itu jangan sampai telat. Kalau yang lain ya nggak apa-apa. Oke. Nah, setelah kita punya develop schedule, maka next step-nya di proses group monitoring dan kontrol, kita harus mengontrol yang namanya schedule itu. Jangan sampai schedule yang udah kita develop, terus kemudian tim kita jalan, lepas gitu aja. Jalan-jalan aja, mana yang aktivitas yang ternyata molor atau yang enggak, kita nggak tahu. Itu jangan sampai. Nah, kalau untuk yang metode waterfall, cara mengontrol schedule-nya dengan cara kita memastikan bahwa project status dan project schedule itu saling inline, saling konsisten. Jadi maksudnya gimana? Misalnya nih, ternyata ketika kita mau melakukan pembelian, si vendornya panel bilang, wah Pak, saya nggak bisa nih ngirim panelnya dalam 6 minggu. Karena ada misalnya dia lagi jobnya banyak banget, atau resource-nya terbatas, apapun itu alasannya, dia bilang, saya paling cepat itu 7 minggu Pak, molor 1 minggu.
Nah, kalau kita sebagai project manager mengiyakan aja, orang akan melihat dokumen ini kan. Dia tidak tahu bahwa ternyata panelnya telat. Akhirnya si tim teknisi misalnya yang melakukan assembly, ya dia menganggarkan atau menyiapkan timnya di tanggal 6 Agustus gitu kan. Nah, tapi kalau si panelnya ini ternyata telat 7 atau 8 week misalnya, dokumen ini langsung kita update menjadi 7 atau menjadi 8, maka di sini finishnya ini akan geser. Ketika finishnya geser, kalau kita menggunakan dokumen ini kita buat dengan Microsoft Project, otomatis nih ada yang kita edit satu, yang impact yang lain akan ikut gerak. Jadi misalnya karena panelnya telat, panel assembly ini predecessor-nya adalah panel, kalau ini ternyata mundurnya lebih dari 6 Agustus ya, ini kita ganti menjadi 8, di sini geser, lewat dari 8 Agustus, maka panel assembly ini yang awalnya 6 Agustus geser juga dia akan nendang ke kanan nih, akan berubah sendiri. Nah, ketika dia berubah, kita lihat sampai ke bawah, berubah nggak gitu kan. Kalau ikut berubah, wah ini jangan sampai kan. Kita harus melakukan corrective actionnya. Kalau si panelnya telat, apa yang bisa saya lakukan agar endingnya tetap sama? Misalnya kita cari-cari, oh berarti panel assembly-nya nggak bisa 3 minggu nih, harus 2 minggu. Atau harus 2,5 minggu misalnya. Nah, itu langsung didiskusikan sama tim yang nantinya melakukan assembly. Pak, dulu kita udah sepakat pekerjaan ini selesai nih 3 minggu. Ternyata vendor panelnya ngomong telat. Bisa nggak nanti ketika panelnya datang, Bapak percepat nih, entah dilemburin, entah nambah orang, atau apapun, kita sudah melakukan antisipasi, sehingga durasinya jadi cepat. Panel assembly-nya kita ubah juga jadi 2 minggu. Panel delivery-nya kita ganti menjadi 8 minggu, panel assembly-nya kita ganti menjadi 2 minggu. Kalau ternyata ketemu dan endingnya project closing-nya sama, tetap sama-sama di 11 November, nggak ada masalah berarti kan. 2 itu aja cukup. Tapi kalau ternyata masih nggak cukup, berarti ada lagi yang harus kita percepat. Apalagi, cari lagi. Nah, itu yang namanya proses kita yang namanya monitoring dan kontrol. Artinya, setiap terjadi perubahan, setiap terjadi ada isu yang itu kita tahu ke-impact pada schedule, kita langsung lihat ke dokumen schedule yang kita buat, mana yang bisa kita ubah untuk melakukan preventive action sehingga ending project-nya tetap sama di 11 November sesuai kontrak. Nah, ketika tadi dokumen sudah diupdate, kita share dokumen yang sudah diupdate ke tim bahwa terjadi perubahan schedule, panelnya yang awalnya 6 minggu jadi 8 minggu, tapi assembly-nya yang awalnya 3 minggu dipercepat jadi 2 minggu, sehingga selesainya tetap di waktu yang sama. Nah, itu terdokumentasikan. Tim yang nantinya mau melakukan assembly pun sudah tahu, dia dikabarin bahwa, oh pekerjaannya molor nih, aku startnya lebih lambat, tapi diharapkan finishnya sama. Itu bisa nggak tuh? Nah, itu tim teknisi yang nanti melakukan assembly sudah diinformasikan di awal. Itu salah satu metode yang dilakukan di project yang tipenya waterfall untuk memastikan kita bisa inline antara project status dengan project schedule. Nah, salah satu kesalahan yang sering dilakukan PM itu adalah dia tidak mengupdate project schedule ketika terjadi hal-hal yang di luar di luar rencana. Nah, ini juga salah satu aktivitas yang dilakukan juga memanage change ya. Jadi perubahan-perubahan tadi harus di-manage terhadap baseline dari schedule itu sendiri. Kemudian kalau di metode agile itu evaluasinya berbeda. Karena dia dalam satu sprint itu ya misalnya 4 minggu ya 4 minggu terus kan. Nggak bakalan jadi 5 minggu. Tapi bisa jadi apa? Bisa jadi user story atau sprint backlog yang tadi dipilih untuk dikerjakan di satu sprint itu ternyata nggak selesai dalam 4 minggu yang sudah ditentukan. Nah, ketika itu tidak selesai, jadi apa yang harus dilakukan? Pertama kan membandingkan jumlah pekerjaan yang sudah di-deliver sama yang sisa waktunya. Kalau memang ternyata nggak kejar tuh, maka dalam setiap sprint review kita cek progresnya seperti apa. Kalau sudah selesai sprintnya ternyata masih ada pekerjaan yang belum kelar, itu kita record sebagai lesson learn. Dalam agile itu namanya retrospektif. Ini kenapa bisa dalam satu sprint yang sudah kita pilih sprint backlog-nya tadi udah kita pilih, ternyata nggak selesai. Masalahnya di mana? Ada isu apa? Kita yang salah pilih kah? Tadi kita sudah menggunakan T-shot metodologi misalnya. Ternyata kita terlalu banyak milih yang XL atau terlalu banyak yang L-nya nih. Akhirnya kan nggak selesai. Oh, berarti itu salah di cara kita milih. Atau kita dalam evaluasinya sebenarnya udah kita pilih yang XS1, yang L-nya 2, yang XL-nya 1. Ini udah cocok sih sebenarnya gitu. Tapi kenapa nggak selesai? Mungkin karena timnya ada yang nggak perform, dia nggak bisa ngikutin productivity load-nya kurang, atau macam-macam, atau bahkan misalnya dia masuknya telat, pulangnya cepat, segala macam lah, atau nggak efektif lah kerjanya dia. Nah, itu kita bahas. Bisa nggak di sprint berikutnya productivity rate-nya ditingkatkan. Dan akhirnya terus kemudian kita arahkan ke rate. Berapa banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam satu hari. Itu dibahas di
retrospective meeting setelah satu sprint selesai, agar di sprint berikutnya pekerjaan yang tertinggal tadi bisa kita masukkan dan bisa selesai di sprint berikutnya. Itu yang dilakukan untuk memonitor atau mengontrol schedule di project Agile. Jangan sampai kita dikasih durasi misalnya 20 minggu. 20 minggu itu berarti kalau dibagi 4 atau dibagi 5, misalnya 5 minggu sekali ya, ada 4 sprint atau ada 5 sprint begitu. Ternyata sudah selesai, masih ada produk backlog yang belum kita ambil, yang belum dikerjakan. Nah, itu jangan sampai. Jadi ketika ada yang nggak selesai di satu sprint, harus diselesaikan di sprint berikutnya tanpa mengganggu jumlah pekerjaan yang sudah kita siapkan untuk sprint berikutnya. Jadi akhirnya kerjaan yang di sprint 1 kebawa ke sprint 2, tapi tetap harus selesai semua. Itu salah satu cara memastikan atau memonitor schedule. Oke, ini kalau kita menggunakan pepatah seperti itu ya, berjalannya project tanpa mengetahui critical path itu seperti seorang kapal yang berjalan tanpa rudder. Critical path itu apa? Yang tadi kita bahas ya. Ketika kita mengetahui sebuah project, kita harus tahu critical path-nya. Critical path itu aktivitas mana yang dia tidak boleh telat. Sehari telat pun akan mengakibatkan yang lain telat. Nah, itu harus kita ketahui path yang mana. Jadi kalau kita lihat di garis panah ini, garis panah yang mana sih itu? Ya termasuk critical, yang artinya aktivitasnya nggak boleh telat sehari pun. Karena kalau dia telat, impact-nya ke yang lain. Tapi kalau yang tidak critical, yang tadi telat seminggu pun nggak masalah, yaitu ya udah gitu, nggak usah kita terlalu perhatikan banget. Oke, kita sudah selesai di knowledge area tentang schedule.